Atau ketika orang dapat musibah, senang hatinya. Orang dapat musibah, orang dapat banjir, akhirnya alhamdulillah, matilah, rasailah, akrajo salmuiku. Apa ibu, orang kalau ada rasa hasad, rasa dengki itu akan membakar kebaikan yang pernah lakukannya. Apa kata Rasul? Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Waspadalah kamu terhadap iri dan dengki, sebab hasad atau iri dengki itu akan memakan kebaikan, menghapus kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Abi pak bu dibakar di hasad itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الذاريات الآية 56 نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Quwwatul Ummah beserta seluruh pengurus yang hadir pada subuh hari ini. Yang kita hormati para tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang, Bapak Ibu, para pemuda, remaja, adik-adik dan anak-anak yang kita sayangi. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah ba'da subuh rahimakumullah. Malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari yang ke-8 ini di bulan Ramadan tahun kini kita masih sehat walafiat, bisa tenang melakukan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Sementara ada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, ada banjir, bahkan banjir sampai 2 meter, banjirnya sampai masuk ke dalam mal, banjir masuk ke dalam rumah. Kita berdoa Pak Jibu, yang kita yakin doa orang berpuasa itu makbul, la turaddud da'wat, tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Doa itu ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak Allah. Salah satu adalah doa orang yang berpuasa. Maka kita berdoa semoga kita masyarakat Kota Padang itu selalu Allah berikan keamanan, kenyamanan, kedamaian, terhindar dari berbagai musibah itu. Dan saudara-saudara kita yang lagi ujian hari ini masih dalam menghadapi musibah, Allah angkatkan musibah itu sehingga mereka bisa aman, damai, tentram pula melakukan berbagai rangkaian ibadah di bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beriring salam buat junjungan kita Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, beberapa menit ke depan sebagai tausiah pada subuh hari ini, tadi sebagai dasar pembahasan kita lah kita bacakan surah Az-Zariyat ayat 56. Ambo yakin
ayat ikolah sangat populer di telinga kita dan banyak di antara hadirin yang hafal. Buktinya ketika kamu baca ayat tadi lambe-lambe, ada sebagian jemaah yang mengikuti bacaan itu. Pertanda mereka juga hafal dengan ayat yang kita bacakan tadi. Kini kita terjemahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu illa kecuali liya'buduni, agar mereka beribadah, agar mereka menyembah, agar mereka mengabdi kepadaku. Jadi Bapak Ibu, tujuan Allah menciptakan manusia dan jin, menciptakan kita sadanya untuk apa? Untuk mengabdi kepadanya. Dan secara umum pengabdian atau ibadah itu terbagi dua macam. Pertama namanya ibadah mahdhah, ibadah yang ditentukan rukun dan syaratnya, ditentukan kaifiat tata caranya. Contohnya ibadah mahdhah itu salat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Dan ada pula namanya ibadah ammah. Ibadah ammah itu ibadah yang sifat umum, yang tidak ada secara spesifik tentang kaifiat tata cara ataupun tentang kemestian rukun dan syaratnya. Apa contoh ibadah ammah itu? Menolong fakir miskin, membangun masjid, membuang duri di jalan, batu di jalan yang orang akan tertaruh lewat di situ, dan melakukan apapun ibadah yang niatnya mencerdai Allah, itu termasuk ibadah ammah. Dia Pak Ibu, kita disuruh oleh Allah untuk mengabdi kepadanya dengan ibadah-ibadah itu. Dan alhamdulillah kita pun telah melakukan ibadah kedua-duanya itu. Namun ternyata apa Ibu, walaupun kita lah beribadah maksimal lah bersitungkin beribadah itu baik mahdhah maupun ammah, tetapi ada hal-hal yang dapat merusak ibadah-ibadah itu. Bagi anak-anak kami yang mencatat, kita lagi judulnya hal-hal yang dapat merusak ibadah. Hal-hal yang dapat merusak amal ibadah. Apa Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, tadilah kita sebutkan bahasa kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada beliau. Tetapi walaupun kita lah berusaha maksimal beribadah kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang dapat merusak nilai ibadah kita itu. Bisa jadi pahala ibadah kita itu menjadi nol, bahkan akan bisa menimbulkan dosa. Batu Ustaz, awaklah payah bersitungkin beribadah, nilai pahalanya nol, bahkan bisa pula berdosa. Apa saja itu yang bisa merusak amal ibadah yang kita lakukan? Dalam waktu yang relatif terbatas, hanya ampek saja kita sampaikan dari sekian banyak yang dapat merusak ibadah itu. Yang pertama, yang dapat merusak amal ibadah yang kita lakukan adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan apapun. Ketika kita beribadah lalu diikuti, dinodai dengan menyekutukan Allah dengan perbuatan syirik, tidak ada nilai pahala Bapak Ibu, bahkan menimbulkan dosa. Apa contohnya Ustaz? Contohnya apa Ibu? Kebiasaan kita menjelang Ramadan, diundang kakak beradik dan sanak tetangga untuk mengaji, menghubungkan silaturahim, berzikir, lalu berdoa. Itu berpahala. Namun ketika awak laba kumpul tadi mendoa makan-makan, sebelumnya mendoa dibakar kumayan. Lalu kumayan tadi diyakini akan menyampaikan
doa kepada arwah-arwah. Ketika membakar kumayan itu niatnya menyampaikan doa kepada arwah-arwah, kepada Allah, maka itu menjadi wasilah. Apa ibu, jangan pahala yang dapat, tetapi dosa yang kita dapatkan karena menyekutukan Allah. Termasuk apa ibu? Kita membangun rumah. Ketika kita membangun rumah, bertujuan supaya rumah itu bisa kita menjadi aman, tentram, beribadah kepada Allah. Tetapi ketika memasang pondasi, membuat pondasi, didabiah ayam, didarahi pondasi itu. Tujuannya apa? Tujuan supaya orang yang menghuni rumah kau tidak diganggu oleh roh-roh jahat, oleh roh-roh halus. Maka itu syirik. Masih ada itu apa ibu? Di Siko tidak ada. Ambo yakin kalau Siko tidak ada. Lalu Ustaz, tidak boleh mendabiah ayam ketika kita, atau mendabiah kambing ketika kita membangun rumah? Boleh. Ambo dulu apa ibu ketika akan membangun rumah 2004 balik, mintu ambo bawa ayam kampung, ayam jantan kadang. Lalu ambo tanya, "Ba, untuk apa ayam kita dah biasa sultan?" "Alhamdulillah, makan ayam kita sudah koma." "Di mana didabiah, Ba?" "Di pondasi itu." Tujuannya nak nyaman orang nan menghuni rumah ko. Kecambo jan, Ba. Kalau diniatkan mendabiah ayam didarahi supaya diganggu oleh jin-jin, oleh makhluk-makhluk halus, justru sebaliknya datang jin bersarang di situ. Di bawah sultan, silakan abak kalau mendabiah dabiah. Kok di Siko didabiah, kok di Sinan didabiah, pokoknya ini punasi. Jangan diniatkan untuk makhluk-makhluk halus. Nah, silakan mendabiah ayam, tidak ada larangan. Makanya dabilah ayam itu. Apa ibu, ketika amal ibadah diiringi dengan syirik, maka tidak ada nilai pahalanya, bahkan menimbulkan dosa. Badi berdosa Ustaz, sebab syirik itu, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa gadang, Pak Ibu. Dosa yang paling gadang adalah syirik. Ketika kita meninggal dengan melakukan perbuatan syirik, tidak bertobat sebelum meninggal, maka hendak Allah ampuni dosa syirik. Termasuk apa je ibu, masih ada budaya yang sifatnya khurafat tahayul. Apa tu Ustaz? Ketika membangun rumah lalu dilataan buah karambi dia teh apa? Ustaz, di mana khurafatnya Ustaz? Balik kepada keyakinan tadi. Ketika menggantungkan karambi pisang tujuannya untuk sesajian, di situ menjadi khurafat tahayul. Tapi ketika mau tanya kepada salah seorang tokoh adat, mau tanya, "Mak, apa tujuannya menggantung karambi dia teh, pisang dia teh, kadang bendera?" Cek beliau, tujuannya itu, kalau dahulu orang membangun rumah itu batang karambi sampai sekian batang. Di Parak tu banyak batang pisang, nyotabang puluh batang pisang. Mengingatkan kepada orang yang bangun rumah bahawa lah sekian banyak batang kerambi nyotabang, tanam balik. Kok itu rancak tu cik. Jadi mana filosofisnya? Denganlah ditabang batang kerambi sekian batang, sekian banyak itu, tanam ulang balik di orang yang menghuni rumah. Pisang sekian batangnya tabang untuk membuat rumah, tanam balik. Kalau itu kan rancak filosofinya itu. Tapi ketika itu ini kan sesajian, di situ menjadi khurafat, tahayul, syirik, bahkan syirik. Itu apa Ibu? Yang pertama, yang bisa merusak amal ibadah, mengiringi ibadah dengan perbuatan syirik. Yang kedua, yang bisa merusak amal ibadah itu adalah riya. Riya itu apa itu? Beribadah ingin dipuji oleh orang lain. Dalam ayat Allah jelaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang beriman, jangan kamu nodai sedekah yang sudah berikan itu
bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Manni itu apa jibu? Menyabui-nyabui apa yang Allah agi supaya orang menganggap awak dermawan. Ketika umpamanya kita lah berusaha membuat masjid ko rancak, lalu keluar ucapan tu AC di masjid tu, maning masjid kalau ndak iko ngurus ndak kadu AC tu dah, namanya manni. Ko WC ko la rancak kini ko siam yang ngurus kalau ndak iko ngurus tu nak kepada tu AC tu dah. Itu namanya manni, menyabui-nyabui apa yang dilakukan. Le ada pahala tu Pak Bu? Ndak ada pahalanya. Wal aza itu menyakiti perasaan orang yang diagih. Contoh, apa ibu punya kemanakan ko akan membayar uang kuliah, hasil panen abak je mandenya di kampung gagal panen sebab dimakan di hama, dimakan di tikui, mancik, di segala macamnya. Minta tolongnya kapak ke ibu sebagai mama atau sebagai eteknya. Mak atau etek cik, abak je mande di kampung tak bisa mengirimkan awak uang kuliah untuk semester kini. Awak mohon bantuan dari mama. Lalu akak cik apa atau akak cik ibu, wah angkerajong minta sih, badan legadang tak pandai bos sahur, wah dan bantu sengenek. Lainnya bantu je tapi lainnya sakiti hati perasaan orang diagi. Itu namanya azab, menyakiti perasaan orang yang dibantu. Ndak ada tu Pak Bu nilai pahalanya. Sama ibarat dengan kasih dia teh batu licin tiba hujan labek, le dojo kasih tu le habis seluruhnya terbawa oleh air hujan yang deras itu. Maka Pak Jibu, ketika kita beribadah jauhi riya itu. Sebab ketika dengan riya maka nol nilai ibadah kita. Sudah dua. Yang ketiga, yang bisa merusak amal ibadah itu adalah al-hasad. Apa itu hasad? Iri, dengki, bakari hati itu. Merasa gelisah saya mencari orang sanang, merasa tidak sanang ketika mencari orang bahagia, atau yang kita kenal dengan penyakit SMS. Apa itu? Sanang mencari orang susah, susah mencari orang sanang. Kalau ada tetangga dapat nikmat, dapat rezeki, sakit hatinya, bakari kan yang ni. Lalu kerajanya keraja korupsi saya, lah membeli auto baru lo nyu. Sakit hatinya mencari orang dapat nikmat, dapat rezeki. Apa itu penyakit hati hasadnya. Atau ketika orang dapat musibah, senang hatinya. Orang dapat musibah, orang dapat banjir, akhirnya alhamdulillah, matilah, rasailah, akrajo salmuiku. Apa ibu, orang kalau ada rasa hasad, rasa dengki itu akan membakar kebaikan yang pernah lakukannya. Apa kata Rasul? Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Waspadalah kamu terhadap iri dan dengki, sebab hasad atau iri dengki itu akan memakan kebaikan, menghapus kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Abi Pak Bu dibakar di hasad itu. Lah tiga. Yang terakhir, yang bisa merusak amal ibadah itu adalah al-kibru. Apa itu al-kibru? Al-kibru itu artinya sombong, takabur, angkuh, congkak. Kalau bahasa awaknya poak ya, orang sombong. Apa ibu? Dalam hadis Rasul jelaskan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada rasa sombong, walaupun sedikit. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anna rajulan yuhibbu an yakuna saubahu hasanan
wa antakuna na'lahu hasanatan. Ya Rasul, ada orang suka berpenampilan rapi, bajunya rapi, berhasil, pakaian berhasil, sepatu sandalnya berhasil. Apakah itu termasuk sombong ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai orang-orang yang berpenampilan berhasil, orang berpenampilan indah. Al-kibru huwa, yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi masuk ke dalam surga itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq artinya mencampakkan kebenaran, indak namungnya kebenaran. Ketika orang magi usul, magi saran, magi pandape, magi nasihat, tertutup hatinya. Akhirnya inyo lo ka magi nasihat kepada awak, dululah dan makan karak daripada inyo. Ambo ko lah gadang dulunya berselimo je baru. Awak lah kan aja. Itu memang batrul haq. Tidak mau menerima kebenaran. Pak, Bu, dalam syair Arab disebutkan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Cari apa yang disampaikan oleh orang, kalau bermanfaat ambil. Wala tanzur man qala. Jangan kamu cari siapa yang menyampaikannya. Itu batrul haq. Wa ghamtun nas. Ghamtun nas itu artinya meremehkan orang lain. Kayaknya lo ke dia gia manako, ndak selesai dah itu doh. Itu namanya ghamtun nas. Meremehkan orang lain. Apa ibu ketika beribadah dinodai dengan sombong, maka ndak ada nilai pahalanya. Sebagai kesimpulan di akhir tausiah subuh ini, apa ibu, kita sadonyo diciptakan adalah untuk mengabdi kepadanya. Namun walaupun kita lah berusaha maksimal mengabdi beribadah kepada Allah, ternyata ada hal-hal yang dapat merusak amal ibadah kita itu. Yang pertama tadi syirik, nan kedua riya, nan ketiga hasad atau iri dengki, yang keempat sombong. Mudah-mudahan Pak Ibu kita terhindar dari sifat-sifat yang jelek yang merusak amal ibadah ini. Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, selamat kita hidup di dunia dan selamat pula nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.